Selamat siang, kembali lagi bersama Hukum ID Channel. Dunia notaris itu bukan hanya bergelut di kertas dan akta, tapi ibu yang cantik ini, narasumber saya yang satu ini, itu penghobi kain dan dia mengumpulkan banyak kain dan juga nyambi dari sebagai seorang pengusaha. Bersama saya saat ini Ibu Erni Rohaini. Terima kasih. Apa kabar Ibu? Baik-baik. Terima kasih banyak udah. Aku lihat di status WA healing terus ya. Jadi teman-teman Ibu ini itu usianya 45. Gitu ya. Oh, bukan ya. Bukan, jangan usia deh. Kita nggak usah ngomong usia ya. Kita yang penting sehat. Yang penting sehat Dan bisa menikmati. keren. Amin. Dan selalu stunning ya. Dimanapun beliau berada dia selalu stunning. Saja. Bu, aku mau bahas masalah hobi Ibu nih. Hobi Ya. apa notaris dulu nih? Hobi dulu. Kalau notaris nanti kita di sana. Oh, oke. Kalau Siap. ini kan hobi Ibu kan hobi ngeliatin kain. Oke. Kemana-mana saya lihat status WA healing itu kain. Kamu lihatnya statusnya yang di nomor 0813 ya? Ya. Oh, ada lagi WA yang healing. Oh, WA healing terus itu ya. Kain juga. Kain tenun. Nah, makanya kenapa sih Ibu suka kain tenun? Oke, terima kasih nih. Saya sih sebenarnya ya, memang dari dulu senang yang batik sebenarnya. Dulu belum terlalu heboh tentang tenun. Batik itu bagi saya sesuatu yang hidup ya, karena dibuatnya dengan yang tangan. Dan sekarang ada cap, tapi bukan printing. Saya nggak mau yang printing, karena Ibu begitu bisa ngebedain mana bisa, printing mana bisa. Kalau yang printing itu terus terang UMKM yang nulis itu nanti habis ya, nggak bisa hidup lagi gitu. Jadi saya batik itu kita usahakan batik-batik itu kita terus saya mamanya beli dari UMKM terus saya jahit juga oleh UMKM. Seperti halnya ini padu padan ini dari kaos. timur ya Bu? Iya, ininya dari Cirebon kan, terus ininya dari Timor. Ya. Jadi padu padan. Kalau ini dari NTT. Jadi padu padankan aja dan ada batik-batik. Ini dari Palembang nih kayaknya. Itu dari Palembang betul. Kayak ini kaos sederhana gitu, tapi kita pakein tenun dari NTT. Dan ada brandnya ya? Iya. RD RD Ero. Ya. Dan terus terang ya, kalau udah senang gini berarti healing jalan-jalan, Mbak. Ya, cari Jalan-jalan, kain cari kain ke UMKM juga gitu. Kita jalan ke pelosok-pelosok ke UMKM juga. Dan yang perlu diingat, tenun, begitu kita mencintai tenun, kita juga mencintai orang yang membuatnya dan kita bantu orang yang membuatnya. Satu. Yang kedua, kalau batik itu memang warisan, ya, warisannya leluhur ya Jawa, terutama di pesisir. Jadi membedakan warna pesisir sama warna yang di daratan sangat nyata. Kalau di pesisir pantai itu terang-terang kayak dari Cirebon, dari Rembang gitu ya. Beda-beda warnanya, cereng-cereng gitu. Tapi kalau tenun itu tenun selalu tidak ada mesin. pakai tangan. Pakai tangan. Dan semakin kita pakai tenun itu semakin adem. Itu bedanya. Kan nggak nyerap keringat tuh Bu? Enggak, ininya sudah katunnya benangnya tuh benang bagus. Dia nggak nyerap keringat tapi kita nggak panas. Dan tenun itu bagusnya juga lagi satu ya, kenapa lagi diinikan, digalakan, karena dulu orang mikirnya pakai tenun tuh kayak ke pesta aja gitu. Terus karena barang mewah. Karena barang mewah. Mahal. Sekarang masih sedikit mahal tapi udah mulai ada yang premium sama yang non premium. Gitu. Kalau tenun itu kayak gimana sih Bu? Ibu tenun punya ini ya? Ini termasuk. Ya itu tenun. Oh iya, ini tenun ada guys. Ya nanti ada juga ini tenun sama ini juga tenun nih. Ini dari Bali. Bikin jadi juga, baju ya? Terus juga bagus ya bajunya. Tuh. Itu apa? Ini? Dari Baduy. Dari Baduy. Tenun ya? Tenun. Ini tenun, Mbak. Pegang deh. Kombinasi tenun dan batik. Iya.
Dan Ibu selalu mengkombinasi ya Enggak, antara saya memang ciri khasnya ingin kombinasi. kombinasi. Kayak ham-ham gini juga kombinasi. Ya, Kan saya ini gitu. sebenarnya kemeja biasa, Meja tapi biasa terus Ibu kombinasi. Seneng aja supaya kita ada varian aja, bosen ya. Dan batik-batik ini juga kan menjadikan kalau kita lagi ini ya udah kita pakai Indonesia aja. Jadi udah ciri itu batik itu tenun gitu. dan ini ada produk lain tas. Oh betul, tasnya nih tas kulit ya. Sama ini juga tenun nih. Ini tenun, ini tenun. Jadi Ini juga teman-teman cintailah produk dalam negeri. Itu Branded. boleh, tapi jangan kayak kita fanatik Dan dengan ini nggak branded. kalah cantik loh Iya, dengan tas-tas branded itu, karena ini dibikin pakai tangan. tergantung kita makainya. Ya. Iya. Oke teman-teman, ini saya cuma sekedar baris, kita sekedar hobi. Dikala kita pusing atau konsultasi klien-klien yang agak heboh gitu, ya kita healingnya melihat Lihat kain. lihat batik dan produksi. Itu aja. Dulu saya nggak produksi, menjelang pensiun produksi. Nih kayak ini Baduy juga masih, tapi ini garutan. Oh, ada karakter masing-masing Ada, ya. ada. Penenun ya. Kalau Iya. Baduy saya lihat ada garis terputus. Betul, terputus. Dan ini kan bukan jahitan, bukan mesin jahit. Ya, jadi alat tenun bukan mesin. Tek-tek. Oh, yang pakai kayu itu Iya, ya. betul. Dan itu capek loh, luar biasa loh. Iya. Dia berhari-hari. Iya. Dapat. Sementara saya di bazar dulu, nanti suatu hari kita bisa lebih besar dan bisa menghidupkan UMKM lainnya. Ini mencoba aja, Dan mencoba tasnya cantik-cantik tuh. ya disorot boleh tasnya. Oke, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan terkait dengan budaya Nusantara kita? Budaya Nusantara kita wajib dicintai dan langsung dipakai, digunakan. Jangan kita hanya itu bajuin UMKM, tapi kita nggak beli juga, nggak menikmati, dan juga apalagi mencoba untuk memproduksi. Saya gitu. Jadi menikmati, memakai dan mencoba produksi. Tapi kalau mencoba produksi tidak semuanya ya. Kita juga cukuplah memakai. Jadi gak usah branded silahkan, luar negeri silahkan, tapi mencobalah berpakaian Dan batik. nggak kalah bagus kok, nggak kalah Ya ini kualitas. saya dari Bali. Dari mana? Bali. Oh, Bali. Ini dari Bali, ini dari Lombok. Dan kalau sudah mencintai itu dia udah Ibu udah hafal bener ya. Kalau Bali itu pasti ada ini salur. ya, gitu, salur-salur. Ya. Udaranya udara pedesaan. Pedesaan. Dan UMKM senang kita kasih kerjaan gitu. Ya. UMKM. Saya pikir kita berbuatlah untuk Bangsa anak ini. negeri. Ya, selain kita juga mengerti hukumnya, kita juga menikmati kain-kain yang mereka juga mungkin juga ingin kerja sekolah seperti saya hukum gitu. Tapi dia juga menikmati, ya kita syukuri juga dia bisa membuat. Coba kalau nggak ada yang bisa membuat batik, hilang semuanya. Terus nggak ada yang mau buat tenun, semuanya ke kota. Gimana nanti kita? Aduh, itu hebat sekali, itu Indonesia banget ya. Indonesia yang punya karakter, dia tenunnya juga hebat-hebat dari NTT, dan warnanya warna alam. Tapi tas ini Ibu produksi juga? Betul. Saya buat ada pengrajin yang saya pilih modelnya, dan saya pilih ininya kulit, Mbak, bukannya plastik. Bukan sintetis gitu ya? Iya. Terus ada modelnya yang keluar. Ya. Ya. Gitu. Jadi daripada kita hewir mikirin klien yang beragam rupa itu, ya kan? Mendingan Ibu ngeliatin kain, kalau udah bete ngeliatin kain, ngeliatin tas. Sama nanti kita mungkin ya forum diskusi ya. Kita forum diskusi keilmuan. Beda. Dan waktu keilmuan bisa aja kita ke UMKM perginya. Jadi mereka dengerin, ada mereka, kita forum diskusi, nggak masalah kok. Ya nggak? Ya. Jadi benar-benar kita berbaur ya. Ya saya sih apa sih lah, pokoknya happy aja. Dia gitu. Apa sih gitu. Sih? Siapa yang mudah-mudahan sukses semuanya anak muda yang jago-jago digital tuh.
Aduh, Febri. Nah, ini teman-teman contoh kalau misal dipakai sama anak muda yang kekinian. Jadi nggak harus yang branded luar itu, tapi lihat nih, Ya, ini cantik ya. cantik-cantik ya. Jangan hanya dilihat wajahnya yang cantik, tapi bajunya dong ya. Bajunya. Nah, ini dari saya, Ulos nih. iya. Ini outer dari Cirebon, ininya dari Baduy. Ini semua kainnya Baduy sengaja. Ini ulos, ya. Ini Baduy ya. Ya, kebetulan kainnya semua Baduy saya pakai. Ya. Ini teman-teman Pragawati cantik-cantik yang masih sekolah. Ya, ini ada cowok juga tuh. Oh, ada cowok juga. Nah, ini dari mana nih? Ini dari Semarangan ya, Bu? Ini dari Pekalongan. Kalongan. Ya, ya, ya. Cuma satu cowoknya. Ya, berarti disorot aja. Keren ya. Saya senang banget ini adik-adik ya, anak-anak ya, mau bantu saya gitu. Semangat pagi-pagi udah dateng, terus mereka juga masih kuliah, terus mau juga pakaian tradisional etnik ini. Kan ada anak nggak mau ya, maunya yang pakaian Ya, yang long dress, wah-wah gitu ya. Cantik. Dan kameramen, tolong jangan di shoot hanya wajahnya ya yang cantik ya. Tolong shoot karya di bawahnya. Kali ada yang mau ngomong? Bisa? Nggak? Ini Ulos nih. Ulos, ngomong. Kenapa menurut Adek apa budaya Nusantara itu? Budaya Nusantara itu menurut saya harus dikembangin karena banyak anak-anak zaman sekarang tuh kayak pakai pakaian baju yang berasal dari Korea saja. Jadi kita sebagai generasi muda harus mempelajari ulos juga yang kayak dipakai dengan teman-teman saya. Kita harus anak muda harus ya lestarikan budaya ulos. Tahu ya, jangan hilang ya. Ya, jangan Nanti sampai lost generation, lost juga etniknya. Dan batik kita hampir diklaim oleh tetangga ya. Tetangga. Karena kita nggak peduli dengan itu. Nah, Iya. kalau sekarang kan sudah mungkin sudah mulai ada medsos dan Sadar. sadar ya bahwa Udah banyak ini, lah ya. ini adalah budaya kita dan harta kita gitu. Dan jangan lupa kalau tenun itu susah diklaim. Tenun itu makanya kita harus terus ya adik-adik semuanya kembangkan kayak tadi, terus kita pakai dan kita cintai dan kita produksikan, dan kalau ada rezeki ya kita beli. Ya. Nah, ya. Dan mungkin nanti melalui Ibu bisa bersuara terkait dengan paten dari tenun-tenun kain-kain ini, hak Betul, paten dari betul. supaya para pengrajin juga itu terlindungi ya secara hukum. Betul. Ya.